Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita akan membuat dokumen dengan variasi grafik dalam Microsoft Word. Oke, udah siap ya? Nah, di sini materi pembelajarannya yang pertama yaitu kita akan belajar menyisipkan grafik. Nah, apa sih grafik itu? Nah, grafik itu merupakan sebuah gambar yang menjelaskan data dalam bentuk angka yang terdapat dalam suatu lembar kerja. Nah, istilah yang sering kita gunakan untuk menyebut grafik itu adalah diagram atau bagan. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu chart. Nah, grafik atau chart pada Microsoft Word ini mempunyai fungsi yaitu untuk menampilkan diagram dari sebuah data. Nah, sehingga kita bisa membaca data dengan melihat grafik tersebut. Nah, ini Siva akan tunjukkan langkah-langkah dalam membuat sebuah grafik pada Microsoft Word. Nah, di sini kalian tinggal pilih insert. Nah, lalu cari yang tulisan chart. Nah, di menu bar chart kalian klik OK. Selanjutnya itu akan muncul jendela insert chart. Nah, pada jendela ini kalian bisa milih chart atau grafik dengan tampilan atau bentuk yang kita inginkan. Nah, misalkan kita ingin di situ ada kolom, line, pie itu kayak lingkaran, kolom yang lainnya bar kayak gitu dan lain-lain. Nah, itu banyak pilihannya. Ada stroke, surface, donut, bubble, radar. Nah, itu model-modelnya. Nah, selanjutnya pilih chart sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa memilih template chart pada sidebar sebelah kiri tadi. Nah, kemudian pilih model chartnya pada kolom bagian kanan. Nah, semuanya kalian mau pilih yang mana? Nah, itu tinggal diklik OK. Nah, nanti selanjutnya setelah kalian klik OK, itu akan muncul chart pada lembar kerja Microsoft Word kita. Bersamaan dengan itu juga muncul lembar kerja baru yaitu Microsoft Excel. Kayak ini ya, di sebelah kanan ini itu namanya Microsoft Excel. Nah, untuk melakukan perubahan data, edit data pada lembar kerja Microsoft Excel, itu setelah grafik dibuat pada menu tab akan tampil contextual tools, design, layout, dan format. Seperti itu di atas itu ya, ada design, layout, dan juga format. Nah, pada tab design itu pada bagian atas itu Microsoft Word ada beberapa fungsi yang harus kalian ketahui juga ya. Nah, yang pertama yaitu toolbar change chart type. Nah, itu mempunyai fungsi untuk mengganti model grafik ke model grafik yang lainnya. Nah, selanjutnya di sebelahnya itu ada switch row atau columns. Nah, di situ mempunyai fungsi untuk mengganti dari bentuk baris ke bentuk kolom atau sebaliknya. Nah, berikutnya di situ ada layout grafik. Nah, di situ ada 3 itu bentuk, itu namanya chart layouts. Nah, di situ punya fungsi mengganti model layout grafik, misalnya menampilkan judul grafik, menampilkan angka, dan yang lainnya. Itu. Nah, selanjutnya yang di sebelahnya itu namanya style grafik. Nah, style grafik ini punya fungsi yaitu untuk mengatur gaya grafik dengan warna-warna yang sudah disesuaikan. Nah, jika kamu kayak tinggal pilih aja salah satunya untuk menerapkan grafik yang kamu pengen. Kayak disitu kan banyak warna-warnanya, bentuk-bentuk macamnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya di atas itu select data. Nah, itu select data ini itu berfungsi untuk mengedit tabel sumber kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di sampingnya ada yang namanya edit data. Nah, edit data di sini yaitu untuk memperbaiki data. Nah, selanjutnya di sebelahnya itu adalah refresh data. Nah, refresh data ini punya fungsi ya untuk menyegarkan data tersebut yang tadi sudah diupdate. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengeditan, kalian bisa klik di tab layout. Nah, di bagian atas itu Microsoft Word situ
ada yang tulisan layout. Nah, itu mempunyai fungsi, masing-masing punya fungsi pada menunya. Yang pertama yaitu chart title. Nah, di situ berfungsi digunakan untuk menambahkan judul di atas grafik yang ada. Nah, selanjutnya axis title digunakan untuk menambahkan judul di kiri, kanan, dan juga bawah grafik. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada legend. Legend itu digunakan untuk memberikan keterangan pada grafik tersebut. Nah, di sebelahnya itu ada data legend atau data labels yang berfungsi untuk menambahkan informasi nilai dari suatu batang grafik. Nah, yang berikutnya ada data tabel. Itu digunakan untuk menampilkan tabel di bawah grafik. Nah, selanjutnya ada aksis. Itu untuk digunakan memberi tambahan garis berdasarkan sumbu X untuk menambah keakuratan grafik. Nah, di sebelahnya berikutnya di situ ada grid lines. Nah, di grid lines itu untuk memberikan tambahan garis berdasarkan sumbu Y untuk menambah keakuratan. Oke, untuk materi kali ini kita sampai sini dulu. Untuk selanjutnya yaitu mengganti jenis grafik, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.